yang sejak awal sudah diprediksi bakal menjadi alasan kesepakatan ini nggak bisa dicapai. Pertama nih ya, ini terkait permasalahan di Lebanon. Soalnya, seperti yang sudah kita tahu, istri Will itu melakukan serangan terhadap sekutu Iran yang ada di Lebanon, yaitu Hizbullah, yang mana itu bisa menggagalkan perundingan bahkan sebelum negosiasi dimulai. Apalagi sewaktu berita Trump yang mengatakan akan menerima syarat dari Iran, tetapi istri Will memberikan pernyataan kalau gencatan senjata yang akan terjadi itu tidak mencakup kelompok Hizbullah yang ada di Lebanon. Jadi ibaratnya nih, Amerika sama Iran, oke, kita gencatan senjata. Nah, tapi nih anak bandel nih, istri Will, dia bilang, bebas dah, terserah dah, mau gencatan senjata sama Iran, oke aja kita ikut. Tapi Lebanon enggak ya, soalnya kita mau nyerang Hizbullah. Kurang lebih kayak gitu. Ya jelas Iran nggak mau, Iran nggak bolehin. Karena kenapa? Hizbullah adalah sekutu mereka. Dan saat ini desa-desa di Lebanon yang dekat dengan perbatasan istri Will udah hancur lebur dibombardir oleh istri Will. Ya kalau kita lihat, istri Will kenapa setuju gencatan senjata sama Iran? Karena mereka tahu kekuatan Iran belum tentu bisa mereka tampung, dan sebaliknya kekuatan mereka bisa ditampung oleh Iran. Nah sementara Lebanon, apalagi daerah perbatasan yang dekat dengan istri Will, udah jelas itu jadi makanan empuk bagi istri Will. Makanya mereka selama lawannya itu lemah dan bisa dihancur leburkan, mereka mana mau gencatan senjata. Kalau bisa memperluas tanah mereka, yaitu rencana mereka untuk membuat The Great Istri Will ya, Istri Will Raya tuh ya mereka akan melakukan itu terus. Pasukan di Istri Will juga ingin menciptakan apa yang mereka sebut sebagai zona penyangga keamanan. Dan hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa beberapa area di Lebanon mungkin akan tetap diduduki bahkan setelah perang antara Amerika Israel dan Iran berakhir. Dan kalau sampai itu terjadi geng, maka bakal banyak penduduk Lebanon yang mungkin gak akan pernah bisa kembali ke rumah mereka lagi. Nah, atas serangan Israel kepada Hizbullah tersebut, Korps Garda Revolusi Islam Iran, yaitu IRGC, memperingatkan Israel kalau serangan terhadap Lebanon tidak segera dihentikan, maka Iran akan memberikan balasan. Jadi gak peduli. Nah, itu adalah salah satu faktornya. Nah, kemudian ada faktor lain lagi yang berpotensi menggagalkan perundingan sejak awal, yaitu soal jalur pelayaran di Selat Hormuz. Donald Trump mengatakan Iran menghambat atau mempersulit kapal-kapal yang ingin lewat di Selat Hormuz, padahal sebelumnya Iran sudah bilang akan membuka atau memperbolehkan kapal melintas di sana. Dari informasi media BBC, Donald Trump mengunggah pernyataannya di Truth Social dengan menuliskan kalau ini bukanlah kesepakatan yang mereka mau, dan dia juga menuduh Iran sebagai pihak yang nggak hormat terhadap kesepakatan inilah. Nah, saat ini disebutkan di dalam laporan media BBC sangat sedikit kapal yang melintas di sana. Sejauh ini masih ada ratusan kapal dan sekitar 20.000 pelaut yang terjebak di perairan Teluk. Nah, di sisi Iran, mereka menyebutkan kalau Selat Hormuz sebagai perairan kedaulatan Iran.